بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، yang saya hormati jamaah pengajian kitab tafsir Jalalain, pada malam hari ini tanggal 8 Februari tahun 2021 kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين، خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي، وشيخ أبو الحسن الشاذلي، وشيخ بهاء الدين النقشبندي، وسيد أبي العنبس أحمد التيجاني، والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشيخ علي بن عبد الله بارس، والحبيب عبد الله بن علوي الحداد، سيد أبي بكر بن عبد الرحمن السقف، وسيد علي بن أبي بكر السقف، والشيخ أبو بكر بن سالم باعلوي، وجميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في إندونيسيا، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon، Syekh Puro Kerawang، Syekh Ratul Kahfi Cirebon، Syekh Somadullah Waktu Sangkan Cirebon، Maulana Sultan Hasanuddin Banten، Syekh Abdul Wahid Pamijahan, Syekh Panjalu, Syekh Abdul Makki, Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idris, Batang Pangeran Raja Muhammad Pangeran Lumung, Bah Muqayyim, Kiai Muta'ad, Kiai Kirian, Kiai Abdul Jamil, Kiai Muktamil, Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekhana Khalil Pangkalan, wa nakhusu khasatan tammatan ila hadrati al-Syekh al-Allamah al-Imam al-Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, wa Syekh al-Mutabahhir al-Imam Jalaluddin bin Abdul Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, thumma ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Qiyas, Kiai Ahmad Zaid, Kiai Ahmad Syatari, Zubair bin Kiai Takhlan Sarang, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Makki, wa masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Haj Maimun Zubair, Kiai Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Haj Faqih Imam Kiai Al-Haj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id 'alaina min asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada surat Al-Baqarah ayat 51, 52, 53, 54.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Baik. Ibda'u bitta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah.
Tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang Nabi Musa yang mendapatkan panggilan dari Allah untuk pergi ke mana? Gunung Tur, Gunung Turi Sina. Gunung Turi Sina. Beliau lalu sebelum meninggalkan kaumnya. Jadi Nabi Musa berangkat. Sebelum berangkat, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu saudaranya. Nabi Harun dipesankan untuk menjaga kaumnya. Karena Nabi Musa akan berangkat menuju panggilan Allah untuk menuju ke Gunung Turi Sina. Di mana disitulah nanti Nabi Musa mendapatkan wahyu kitab Taurat. Kepergian Nabi Musa bahkan memakan waktu lamanya sampai 40 hari atau 40 hari 40 malam. Pada saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya menuju Gunung Tur, selama 40 hari itu ternyata kaumnya ada yang terperosok ke dalam kesesatan. Karena saat itu ada di antara umatnya Nabi Musa yang bernama juga Musa, yang kemudian dikenal dengan nama Musa As-Samiri. Di mana Musa As-Samiri itu sedikit profilnya, dia kecil lahir dari anak hasil perzinahan ibunya. Ketika mau melahirkan, ibunya naik ke gunung. Setelah melahirkan, perocot, ibunya langsung pulang, tinggalin. Saat itu Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengasuh Musa Samiri kecil sampai besar. Dalam perjalanannya Musa Samiri itu ternyata diberikan satu keistimewaan dari Allah sebagai bagian dari istidraj. Jadi Musa Samiri itu termasuk orang yang ikutan menyeberang lautan. Jadi di antara kaumnya Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun itu, ya, yang dikejar-kejar Fir'aun itu, Randi nggak ada di situ, Randi nggak ada. Yang dikejar Fir'aun itu ada salah satunya Musa Samiri. Karena mungkin sudah mengenal malaikat Jibril, merasanya CS. CS. Saat malaikat Jibril kan saat itu kan menolong Nabi Musa ya, dengan menaiki seekor kuda, di sejarah diceritakan. Ternyata Musa Samiri itu dia punya keistimewaan mengetahui ada rahasia tersembunyi di balik bekas telapak kaki kudanya malaikat Jibril. Jadi bekas telapak kaki kudanya malaikat Jibril itu, tapakan-tapakannya itu debunya diambil sama Musa Samiri.
Dan ini memiliki kekuatan yang nanti si debu bekas telapak kakinya malaikat Jibril ini yang menjadi wasilah bisa menghidupkan seekor anak, bisa menghidupkan patung, tadinya patung. Jadi ketika Nabi Musa tadi berangkat, kita sambungkan dengan cerita ini. Nabi Musa berangkat menuju Gunung Tur, mengamanatkan kepada Nabi Harun untuk menjaga kaumnya. Ternyata si Musa Samiri ini dia membuat seekor patung anak lembu yang terbuat dari perhiasan. Dari perhiasan dibuat. Alladzi saghahu, ya kemarin tuh dalam tafsir apa? Tsumma takhaftumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Musa Samiri dia membuat patung, awalnya patung. Patung ini bahan bakunya itu dari perhiasan. Patung anak lembu dibuat sama dia. Alladzi saghahu as-Samiri, dibuat oleh Musa Samiri. Setelah jadi patung berwujud seekor anak lembu, tadi bekas telapak kakinya malaikat Jibril, debu bekas telapak kaki kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril tadi, debunya tadi diusapkan ke mukanya patung tadi dan dilalah atas kuasanya Allah, bi qudratillah, si patung lembu itu hidup. Si patung anak lembu ini diusapin, dilumurin debu bekas debu bekas telapak kaki kudanya malaikat Jibril, diusapin hidup jadi seekor anak lembu beneran, hidup sudah. Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Nah, nanti ini dalam ayatnya tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Setelah jadi seekor anak lembu yang beneran hidup karena diusap oleh debu bekas telapak kakinya malaikat Jibril. Si Samiri ini kemudian menghasut kaumnya Nabi Musa yang tadi ditinggalkan. Nabi Musa dihasut, hadza ilahun lakum, nih Tuhan kalian ini nih, bukan yang diajarin oleh Nabi Musa, bukan, kata Samirinya. Samiri, pantasnya Samiri itu orang Paniis, namanya aja Samiri, Samidi, apalagi Musa As-Samiri. Nggak tahu orang Brebes orang mana ini Samiri ini. Hada ilahun lakum, ini Tuhan kalian nih, bukan yang zaman Musa. Musanya udah ninggalin kalian ditinggalin, dan nih Tuhan yang benar nih aku udah buat nih Tuhan kalian. Jadi Tuhannya buatan. Buatannya siapa? Musa sendiri. Yang kemudian akhirnya kemarin diceritakan kaumnya Nabi Musa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa karena Nabi Musa itu mendapatkan perintah dari Allah. Hampir banyak sekali yang tersesat, banyak yang sekali yang murtad. Kecuali hanya berapa orang kemarin? Kecuali hanya yang tersisa itu sekitar 12.000.
Ya. Walam yarji' Musa waqa'u fil fitnah fa'abadu kulluhum al-ijla. Akhirnya kaumnya Nabi Musa itu pada banyak yang murtad. Pada banyak yang murtad. Fa'abadu kulluhum al-ijla illa Haruna ma'athnai asyara alfi rajulin, kecuali hanya yang tersisa tinggal 12.000 orang. Kalau tinggal 12.000 orang, hampir semuanya itu murtad semua. Karena gara-gara siapa? Musa Samiri yang saudaranya Samidi. Ya. Jadi hanya tinggal Nabi Harun beserta dengan 12.000 orang laki-laki. Semuanya murtad. Nah. Sampai apa kemarin? Sampai ayat apa? Tsumma afauna ankum. Sekarang apa? Tsumma afauna. Ya. Tsumma takhaftumul ijla min ba'di. Akhirnya kemudian orang-orang yang kaumnya Nabi Musa itu semuanya pada berbalik menyembah berhala yang dibuat berhala anak lembu yang dibuat oleh Musa Samiri. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Maaf. Tsumma afauna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tsumma afauna mangka kari-kari memberi maaf sapa isun. Maka kari-kari ngapura sapa isun memberi maaf angkum saking sira kabeh. Tsumma afauna mangka kari-kari memberi maaf sapa isun angkum saking sira kabeh. Mahauna melebur. Afauna mahauna nglebur sapa isun dzunubakum ing piro-piro dosa sira kabeh. Lalu endingnya kemudian kata Allah, aku beri maaf kalian semua setelah kalian berbuat dosa. Mim ba'di dzalika saking sawise mengkono menjadikan anak lembu. Mim ba'di dzalika ay mim ba'di dzalikal ittikhadi, saking sawise mengkono menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Setelah kalian semua sebelumnya menjadikan anak lembu sebagai Tuhan, tapi kemudian Allah pada endingnya kemudian Allah memberi maaf. Tentu setelah orang-orang tersebut bertobat. Nanti ada tata cara tobatnya. Ada tata cara tobatnya, syariatnya Nabi Musa. Kalau kita syariatnya Nabi Muhammad itu kan tobatnya beristighfar itu ya. Kemudian tidak lagi melakukan apa yang pernah dilakukan. Nah, nanti ada. Jadi setelah orang-orang yang berdosa itu bertobat, akhirnya Allah kemudian memberi maaf. La'allakum tashkurun, la'allakum menowo ya, barangkali saja. La'allakum menowo sira kabeh iku tashkuruna iku pada mensyukuri kabeh. Barangkali saja kalian semua bersyukur. Menawa sira kabeh iku tashkuruna pada mensyukuri kabeh. Mensyukuri ni'matana ing nikmataisun. Ni'matana ing nikmataisun alaikum ing atase sira kabeh.
ni'matana ing nikmati sun alaikum ing atase sira kabeh. Barangkali saja dengan aku memberi maaf kepada kalian, kata Allah, kalian semua akhirnya pada bersyukur. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh ataina lan ing dalem nalikane wis maringi sapa isun. Wa idh ataina lan ing dalem nalikane wis maringi sapa isun Musa ing Nabi Musa. Wa id ataina lan ing dalem nalikane wis maringi sapa isun Musa ing Nabi Musa isun paringi alkitaba ing kitab Taurat, ayat Taurat yakni kitab Taurat, wal furqana ya tegese. Jadi wawunya di sini wawu lit tafsir, jadi menjelaskan tentang kalimat sebelumnya. Wal furqana yakni Taurat kang go pemisah. Jadi sama dengan Al-Qur'an, nama lain dari Al-Qur'an kan Al-Furqan. Taurat juga sama, memiliki nama lain juga Al-Furqan. Kenapa dikatakan Al-Furqan? Pembeda antara hak dan yang batil. Wal furqana lan tegese atau yang yakni kitab Taurat kanggo pembeda. Sini dijelaskan wawunya di sini atfu tafsirin, yakni ataf tafsir, ataf yang untuk menjelaskan. Ayil fariqo yakni kang membedakan bainal haqqi ing dalam antarane perkara kang hak wal batili lan perkara kang batil wal halalilan perkara kang halal wal haramilan perkara kang haram. La'allakum menawa itu barangkali saja. Barang harapan ya. La'allakum menawa sira kabeh barangkali kalian atau agar kalian iku tahtaduna pada oleh hidayah. La'allakum agar kalian semua tahtaduna memperoleh hidayah bihi kelawan Al-Furqan, memperoleh hidayah minad dhalali dari kesesatan, minad dhalali saking kesasar, minad dhalali saking kesasar. Ketika aku memberikan Musa kitab Taurat, dan kitab Taurat itu sebagai pembeda antara hak dan batil, antara perkara yang halal dan perkara yang haram, agar kalian semua pada memperoleh hidayah. Ketika kaumnya Nabi Musa tadi pada membelot, tersesat, banyak yang terbujuk rayu oleh bujuk rayunya siapa? Musa Samiri, karena Musa Samiri bisa membuat Tuhan dari anak lembu yang patung, awalnya patung disulap biqudratillah, wasilahnya apa tadi, debu bekas telapak kakinya siapa? Kudanya malaikat Jibril menjadi seekor anak lembu beneran. Ya. Pulang dari Gunung Tur, Nabi Musa kaget mendapati kaumnya banyak yang tersesat. Kan karena kaum yang ikut Nabi Musa diselamatkan dari laut tuh. Kan? Perjalanan Nabi Musa dikejar Fir'aun. Ya, dikejar Fir'aun, terus selamat, Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah. Lah ini kaum ini dalam perjalanan dakwanya Nabi Musa itu, Nabi Musa pernah dipanggil sama Allah untuk mendapatkan kitab Taurat,
ditinggal selama 40 hari, ternyata pulang-pulang kaumnya banyak yang tersesat. Kaget. Marah Nabi Musa. Kitab Tauratnya di sini digambarkan, dijelaskan dalam bentuk fisik. Ya. Jadi terbuat dari apa? Zabarjad. Kitab Taurat itu terbuat dari mutiara zabarjad. Pulang-pulang dilempar kitab Tauratnya, pecah. Pembungkusnya itu pecah. Marah Nabi Musa, kaget karena ditinggal 40 hari kaumnya terancam banyak yang tersesat. Tersisa hanya berapa? 12.000 plus Nabi Harun. Akhirnya kemudian wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum wa idz qala lan ing dalem nalikane ngendika sapa Musa Nabi Musa wa idz qala lan ing dalem nalikane ngendika sapa Musa Nabi Musa liqaumihi maring kaume Nabi Musa pulang dari Gunung Tur mendapati kaumnya tersesat. Nabi Musa kemudian kaget dan betapa kaget dan terkejutnya Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kaum siapa? Alladzina abadu, yakni wong-wong abadu kang pada nyembah. Abadu kang pada nyembah sapa alladzina pada nyembah al-ijla ing pedet. Pedet itu anak lembu, anak sate. Apa Nabi Musa berkata? Ya qaumi, hei qaumisun. Ya qaumi, wahai kaumku. Innakum setune sirakabe sesungguhnya kalian semua. Innakum setune sirakabe iku zalamtum pada nganiaya sapa sirakabe. Iku zalamtum pada nganiaya sapa sirakabe angfusakum ing awak dheweke sirakabe. Ya qaumi, he qaumi sun innakum setuhune sirakabe iku zalamtum pada nganiaya sapa sirakabe angfusakum ing awak dhewek sirakabe. Wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zalamtum angfusakum telah menganiaya diri kalian sendiri. Wahai kaumku, kalian semua telah menzalimi diri kalian. Dengan cara apa? Bittikhadikum sebab ngalap sopo sira kabeh al-ijla ing pedet. Sebab kalian semua menjadikan anak lembu. Bittikhadikum sebab ngalap sopo sira kabeh al-ijla ing pedet. Kalian sebab kalian semua menjadikan anak lembu, dijadikan ilahan sebagai Tuhan. Wahai kaumku, pulang dari Gunung Tur mendapati kaumnya banyak yang tersesat. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, kalian semua telah menzalimi diri kalian sendiri, sebab kalian semua menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum, fatubu mangka tobata sapa sira kabeh, bertobatlah kalian semua. Fatubu mangka tobata sapa sira kabeh ila bari'ikum, fatubu mangka tobata sapa sira kabeh ila bari'ikum maring zat kang dadiaken sira kabeh. Fatubu mangka tobata sapa sira kabeh ila bari'ikum maring zat kang nyiptaaken sira kabeh. Khaliqikum yakni zat yang menciptakan kalian semua.
khaliqikum yakni zat yang menciptakan kalian semua, min ibadati saking ibadah, min ibadati saking ibadah maring bariikum. Maka kata Nabi Musa, bertobatlah kalian. Dengan cara apa bertobatnya? Faqtulu anfusakum, faqtulu mangka matenia sapa sira kabeh, faqtulu mangka matenia sapa sira kabeh anfusakum ing awak dewek sira kabeh, faqtulu mangka matenia sapa sira kabeh anfusakum ing awak dewek sira kabeh, bunuhlah kalian sendiri. Jadi syariatnya Nabi Musa ini kita tidak bisa menyamakan dengan syariatnya kita Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Musa, cara bertobatnya itu dengan membunuh diri sendiri. Bukti bahwasanya tobat itu membunuh diri sendiri. Loh kok? Ya enggak loh, enggak ada kok-kokan. Itu syariatnya Nabi Musa. Beda dengan syariatnya kita. Syariatnya kita Nabi Muhammad tobatnya dengan tobat, dengan istighfar, dengan tidak lagi melakukan gitu ya. Sama kayak dulu zaman syariatnya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim, kalau pakaian kena najis itu dipotong, nggak bisa dicuci. Kalau kita kan kalau kena najis, baju kita kena air seni, kena air pipis, kan cukup dengan air ya, air dibersihin, bersih, suci lagi. Syariatnya Nabi Ibrahim enggak. Baju kok kena najis, cara mensucikannya dipotong. Nah, karena ini lah, maka kemudian agama Islam itu, syariat Islam itu menyempurnakan dari syariat-syariat terdahulu. Lah zaman Nabi Musa cara tobatnya itu membunuh diri sendiri. Liyaktula supaya mateni. Liyaktula supaya mateni sopo al-bari'u. Jadi dibunuh oleh, saat itu perintahnya Nabi Musa, liyaktul supaya mateni sopo al-bari'u sopo wong kang bersih. Al-bari itu yang tidak ikutan tersesat. Dan karena saat itu ada yang kebujuk sama Musa Samiri menyembah, ada yang tidak. Lah yang tidak ini disebut al-bari, yang bersih. Liyaktula supaya bunuh sopo al-mateni, bunuh sopo al-bari sopo wong kang bersih. Al minkum sangking sira kabeh bunuh al-mujrima ing wong kang gawe dosa. Tobat kata Nabi Musa. Cara tobatnya mana? Bunuh. Dengan cara apa? Yang tidak ikutan nyembah lembu disuruh untuk membunuh saudaranya yang tadi tersesat. Bunuh. Tuh bentuk tobatnya. Kata Nabi Musa, dzalikum utawi mengkono-mengkono bunuh, ail qatlu yakni bunuh iku khairun lebih baik. Iku khairun lebih bagus lakum kadue sira kabeh ing dabariikum mungguwe Allah atau zat kang nyiptaken kalian semua. Jadi mungkin sesama saudara saat itu, sesama saudaranya saling membunuh, disuruh oleh Nabi Musa, bisa saja ayahnya ikut nyembah anak lembu, anaknya tidak. Anaknya ini bisa jadi yang membunuh ayahnya itu. Anaknya itu bisa jadi yang membunuh orang tuanya. Karena perintahnya Nabi Musa, tobatnya dibunuh. Yang gak ikutan nyembah disuruh bunuh yang nyembah anak lembu tadi. Ing dabariikum munggu atau menurut
ing dabariikum mungguh itu menurut zat kang nyiptaaken sira kabeh. Hal itu lebih baik menurut Allah yang telah menciptakan kalian semua. Hal itu adalah langkah yang terbaik sebagai bagian dari bertobatnya kalian. Fawaffaqo mangka paring pitulungan. Fawaffaqo mangka paring pitulungan sapa Allah kum ing sira kabeh. Fawaffaqo mangka paring pitulungan sapa Allah kum ing sira kabeh. Li fi'li dzalika kaduwe nglakoni mengkono-mengkono bunuh. Ketika Nabi Musa menyuruh untuk membunuh, Nabi Musa menyuruh untuk membunuh, bisa saja saling saudaranya, sesama saudaranya dibunuh. Kemudian ada yang berkeberatan, ya Musa, wahai Musa, wahai Nabi Musa, kami berat. Bisa saja yang kami bunuh itu orang tua kami, saudara kami, adik kami, kakak kami, keponakan kami. Berat bagi kami membunuh keluarga kami, ya Nabi Musa. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah. Jadi minta agar jangan sampai cara bertobatnya itu dengan membunuh. Bermunajat kepada Allah dengan Nabi Harun, minta kepada Allah agar diberikan solusi yang lain supaya caranya jangan membunuh karena berat. Karena tadi bisa saja orang tuanya dibunuh oleh anaknya, bisa saja anaknya dibunuh oleh orang tuanya, kakaknya dibunuh oleh adiknya dibunuh oleh kakaknya. Berat. Akhirnya kemudian Allah memberikan solusi, wa arsalalan mutus sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh, mutus sahabatan ing mendung. Akhirnya Allah mengkuasakan mendung sauda kang warna hitam pekat. Li alla yabsura supaya orang ningali ba'dukum sapa sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian. Wa arsalalan mutus sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh sahabatan ing mendung sauda kang hitam pekat. Di Allah yabsura supaya orang ningali sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian. Fayarhamuhu mangka saling melasi sapa ba'dukum. Hatta kutila sehingga dibunuh minkum sampung sira kabeh apa nahwu sab'ina alfan apa seumpamane 70.000. Akhirnya kemudian Allah mengutus mendung yang pekat supaya satu dengan yang lainnya itu tidak saling melihat, sehingga terjadilah pembunuhan massal saat itu yang terbunuh kurang lebih sekitar 70.000. Itu adalah bagian dari tata cara bertobat di dalam syariatnya Nabi Musa. Akhirnya mangkan terima tobat sapa Allah. Mangkan terima tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Qabila nerima sapa Allah, bukan qabla ini diharokati. Qabila nerima sapa Allah taubatakum ing taubat sira kabeh. Mangkan terima tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Qabila yakni nerima sapa Allah taubatakum ing tobat sira kabeh.
Innahu setuhune Allah, innahu setuhune Allah, huwa ya Allah iku at-tawwabu zat kang paring nerima tobat. At-tawwabu iku zat kang maha penerima tobat. Fataba mangkan nerima tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Qabila yakni nerima sapa Allah taubatakum ing taubat sira kabeh. Akhirnya setelah kejadian itu Allah menerima tobat kalian. Oleh karena sesungguhnya Allah huwa ya Allah iku at-tawwabu zat kang maha penerima taubat, ar-rahimu tur zat kang maha welas asih. Oleh karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wallahu a'lam bis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك منه الدواء فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بخلفه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى إثر بول منه في علم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وقلبه لم ينم والعين قد نعس ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
قد فاه قد عالتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتني هذه القصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واكتب لنا ولهم الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة واشف المرضى منا يا الله واشف المرضى منا ومنهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمانك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنات النعيم وذلك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شفاء وهدى وإماما ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غيبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا الله في يسر منك يا الله وعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين والله الموفق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.